Cisilvi dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai proforma income statement. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama itu ada Nelly Nurlaili dengan NIM 2018-70162. Yang kedua ada Devi Ratarania dengan NIM 2018-70196. Yang ketiga ada Wilda Lulu Anmalika dengan NIM 2018-70197. Yang keempat ada Sela Safira dengan NIM 2018-70198. Dan yang terakhir ada Hana Syafitri dengan NIM 2018-70209. Nama saya Devi Ratarania, NIM 2018-70196. Ingin membahas yang pertama ini ada prospektif analisis. Analisis prospektif adalah langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan dengan benar untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan. Sebagaimana dibahas dalam bab-bab sebelumnya, penyesuaian ini dapat mencakup sebagai contoh yang pertama itu menghilangkan pos-pos transitori dalam laporan laba rugi atau mengalokasikannya kembali ke tahun-tahun yang lalu atau tahun yang akan datang. Yang kedua, mengkapitalisasi pos-pos yang telah dikeluarkan oleh manajemen. Dan yang ketiga, mengkapitalisasi sewa operasi dan ekuitas. Analisis prospektif meliputi peramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah long-term forecasting, dan yang kedua implementation. Long-term forecasting ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama analysis of cash data, dan forecasting financial statement. Implementation juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada forecasting and stock variation dan reversion rate of value drivers. Analisis prospektif sangat penting untuk penilaian keamanan, model penilaian arus kas bebas, dan pendapatan residual yang dijelaskan dalam bab 1 memerlukan estimasi laporan keuangan masa depan. Model pendapatan sisa misalnya, membutuhkan proyeksi laba bersih masa depan dan nilai buku ekuitas untuk memperkirakan harga saham saat ini. Analisis prospektif juga berguna untuk memeriksa kelayakan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, kita menganalisis apakah perusahaan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi untuk membiayai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah akan diperlukan untuk mencari pembiayaan hutang atau ekuitas di masa depan. Selain itu, juga untuk menganalisis apakah rencana strategi saat ini akan menghasilkan manfaat yang diperkirakan oleh manajemen perusahaan atau tidak. Jadi, inti dari perspektif analisis ini, kita akan membahas bagaimana analisa untuk prospek perusahaan kita dan kedepannya harus seperti apa. Cara menganalisanya via laporan keuangan yang sudah kita buat, lalu kita cek. Dari laporan keuangan ini, kita bisa tahu kira-kira kedepannya perusahaan harus melakukan apa. Contoh gampangnya adalah misalkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kan kita taunya endingnya net income atau net loss. Jadi kita akan bikin laporan laba rugi ini setelah transaksi 1 tahun berjalan. Kita buat laba ruginya, setelah itu kita bisa tahu, oh periode tahun ini untungnya sekian persen, atau oh periode tahun ini ruginya sekian persen. Sedangkan pada saat mengerjakan prospektif analisis ini, kita membuat laporan analisisnya itu sebelum transaksi berjalan. Biasanya dibuat di awal tahun. Jadi prospektif ini laporan estimasi berdasarkan kejadian tahun sebelumnya. Berdasarkan kejadian tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan kalau tahun lalu untungnya sebesar sekian, kami ini bisa nggak ya sekian persen? Kalau bisa, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak bisa, apa yang harus kita sebagai perusahaan lakukan? Misalkan kita harus meningkatkan penjualan. Setelah penjualan ditingkatkan, kita bisa mempromosikan atau meningkatkan kualitas produk yang akan dijual supaya labanya bisa meningkat melebihi tahun lalu. Jadi intinya perspektif analisis ini membantu perusahaan ke depannya harus seperti apa, dan bisa membandingkan dengan laporan realnya karena projected ini seperti laporan kira-kira. Jadi realnya itu belum ada atau belum kejadian. Financial position-nya pun belum ada karena belum kejadian. Di sini kita ingin mencari rasio tahun 2005. Untuk mencari rasio tahun 2005, kita butuh laporan yang tahun 2004. Sales sampai net income itu adalah soalnya, dan angkanya juga pasti dikasih tahu di soal. Dan biasanya kalau menghitung rasio, pasti diberikan data 2 tahun sebelumnya. Jadi kita perlu data tahun 2004 dan tahun 2005 untuk bisa mencari rasio tahun 2005.
tahun 2003-nya diabaikan aja. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan rasio yang tahun 2005-nya aja. Jadi rasio tahun 2004 nggak dibahas angkanya dari mana, tapi rumus untuk mencarinya tetap sama seperti rasio tahun 2005. Step pertama, kalau mau buat proyeksi, kita harus menghitung rasio ini terlebih dahulu. Rasionya ada 6 dan semua satuannya dalam persen. Yang pertama nyari sales growth, rumusnya yaitu sales 2005 dikurang sales 2004 dibagi dengan sales 2004. Sales 2005 angkanya yaitu 46.839 dikurang sales 2004 42.025 dibagi dengan sales 2004 42.025. Hasilnya 0,11455 dijadikan bentuk persen menjadi 11,455%. Kemudian yang kedua gross profit margin. Rumusnya yaitu gross profit 2005, angkanya 15.394 dibagi sales 2005 yaitu 46.839. Hasilnya 0,32868 dan jangan lupa dijadikan bentuk persen menjadi 32,866%. Yang ketiga, selling general and administrative expense. Di sini udah dikasih tahu dibagi dengan sales. Karena posisinya kita di tahun 2005, jadi lihat angkanya yang tahun 2005. Rumusnya yaitu selling general and administrative expense 10.534 dibagi dengan sales yaitu 46.839 dikali 100% hasilnya 22,49%. Yang keempat ada depreciation ratio, itu rumusnya depreciation expense angkanya 1259 dibagi gross prior year PPE atau gross PPE tahun lalu. Jadi karena kita lagi menghitung tahun 2005, gross prior year PPE-nya yang tahun 2004. Angkanya sebesar 19.880. Hasilnya dikali 100% menjadi 6,33%. Yang kelima, interest expense angkanya 570 dibagi prior year long term debt atau long term debt tahun lalu yang angkanya sebesar 11.018. Hasilnya dikali 100% menjadi 5,17%. Long term debt tahun lalu angkanya juga masih sama, didapat dari financial position tahun 2004 sebesar 10.155. Itu dari long term debt, ditambah 863 itu dari current portion of long term debt. Data financial position ini ada di slide yang akan dibahas selanjutnya. Terakhir, income tax expense angkanya 1146 dibagi dengan pre-tax expense atau income before tax sebesar 3031. Hasilnya dikali 100% menjadi 37,809%. Setelah angka rasio tahun 2005 ini sudah dihitung, baru kita bisa membuat yang namanya projected income statement. Jadi untuk membuat projected income statement tahun 2006, data acuan kita berdasarkan rasio yang terjadi di periode tahun sebelumnya. Kita membuat laporan kira-kira atau projected berdasarkan persentase tahun lalu. Kira-kira nanti tahun 2006 gimana ya? Nah, setelah laporan proforma ini jadi, biasanya dirapatin sama para manajernya atau para direkturnya. Dari hasil rapat itu, mereka atau para manajer itu bisa tahu kira-kira mereka di tahun depan harus melakukan apa, karena sudah memperkirakan dari hasil laporan yang sudah dibuat di awal tahun. Selanjutnya, saya Hanasya Fitri dengan NIM 2018-7209 akan menjelaskan mengenai proyeksi income statement. Nah, setelah bikin rasio, kita mau bikin yang namanya proyeksi income statement. Nah, di sini tuh udah ada info angka yang 2006 estimated itu. Nah, kita di sini cari tahu angkanya itu dapat dari mana. Nah, stepnya pertama itu kita harus tulis judul tuh yang di target corporation projected income statement. Nah, itu tulis nama PT-nya apa, kemudian kita tulis projected income statement. Kalau di sini kan contohnya nama PT itu target corporation. Jadi kita tulisnya target corporation kemudian projected income statement. Nah, di sebelah kirinya kan udah ada akun-akun. Nah, akun-akunnya itu tinggal pindahin aja sama persis dari soal. Jadi kalau soalnya bilang apa, nanti tinggal disalin aja. Nah, di bagian bawah itu ada info rasio yang udah dihitung. Nah, info rasio di sini itu biar mudah aja gitu. Jadi kita nggak usah bolak-balik ngecek rasio yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi di sini tugasnya kita itu mencari angka yang 2006 estimated ini angkanya dari mana aja. Perhitungan pertama kita mencari total revenue atau sales.
Dapetinnya itu dari rasio yang berhubungan dengan sales growth. Nah, sales growth kan ada hubungannya sama penjualan. Nah, nanti dicarinya berdasarkan sales growth yang ada atau yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini itu tadi kita sempat menghitung ada sales growth sebesar 11,455%. Artinya, kita estimasi untuk nextnya itu ada pertumbuhan penjualan sebesar 11,455% dari penjualan sebelumnya. Nah, karena kita di sini mencari perhitungan untuk 2006 estimasi, maka kita carinya berarti dari penjualan di tahun 2005. Nah, penjualan di tahun 2005 itu sebesar 46,839. Kemudian dikali dengan sales growth yang ada, yaitu 11,455%. Nah, tapi di 11,455% ini kita tambahin 100 dulu. Jadi dikalinya dengan 111,455%. Maka didapat hasilnya 52,24204. Selanjutnya ada COGS. Jadi kita lihat dulu ada atau tidak rasio yang berhubungan dengan COGS. Nah, tadi kan tidak ada rasio yang berhubungan dengan COGS, makanya perhitungan untuk COGS itu di skip dulu. Lanjut ke perhitungan gross profit. Nah, rumus untuk mencari gross profit margin kan tadi gross profit dibagi dengan sales. Nah, maka untuk mencari gross profit, rumusnya tinggal dibalik aja. Jadi, gross profit margin dikali dengan sales. Nah, salesnya itu kita dapetin dari angka sales yang sudah kita hitung sebelumnya, sebesar 52,204. Jadi kalau mau cari gross profit proyeksi, maka salesnya juga yang harus diproyeksi juga. Nah, maka baru dikali dengan gross profit margin sebesar 32,866%. Dapatlah hasilnya 17,157. Nah, angka sales sudah dapat, gross profit juga udah dapat. Maka di sini kita bisa cari angka untuk COGS. Cara carinya gampang banget, tinggal dikurangin aja. Dari sales dikurangin dengan gross profit, maka 52,204 dikurangin 17,157, maka ketemu hasil COGS-nya adalah 35,047. Lalu mencari selling general and administrative. Nah, cara-caranya itu kita lihat dulu dari rumusnya. Rumus selling general administrative atau SGA rasio itu adalah SGA expense dibagi dengan sales. Maka untuk kita dapetin angka SGA expense, rumusnya itu tinggal dibalik aja. Jadi sales dikali dengan SGA rasio. Nah, salesnya itu kan tadi kita udah dapat 52,204 dikali dengan rasionya sebesar 22,49%, maka didapat hasilnya 11,741. Selanjutnya menghitung depreciation and amortization. Nah, di sini kita harus lihat dulu rumusnya. Depre rasio sama dengan depre expense dibagi gross prior year PPE. Nah, karena kita mencari depre expense, maka rumusnya tinggal dibalik aja. Jadi gross prior year PPE dikali dengan depre rasio. Nah, di gross prior year PPE ini kita butuh PPE tahun lalu, yaitu PPE tahun 2005. Maka di sini kita harus lihat di bagian balance sheet atau financial position, berapa sih nilai PPE kita di tahun 2005. Dan ternyata nilai PPE kita di tahun 2005 itu sebesar 22,272. Nah, langsung aja dikali dengan depre rasionya sebesar 6,332%, maka didapat hasilnya 1,410. Selanjutnya menghitung interest ratio. Rumusnya itu ada interest expense dibagi prior year long term debt atau disingkat LTD. Jadi di tahun ini butuh long term debt di tahun 2005, maka kita harus lihat long term debt di tahun 2005 itu nilainya berapa. Nilainya itu sebesar 9.034, tapi dia di sini itu punya current portion, jadi harus ditambahin. Jadi 9034 ditambahin 504, totalnya jadi 9538. 9538 adalah total dari LTD kita. Maka untuk mencari interest expense, rumusnya prior year LTD dikali interest ratio. Prior year LTD-nya tadi 9538 dikali dengan rasionya 5,173%.
maka didapat hasilnya 493. Selanjutnya menghitung income before tax. Menghitung income before tax, rumusnya itu tinggal dikurang-kurangin aja. Jadi gross profit dikurangin SGA expense atau selling general and administrative expense dikurangi dengan depreciation and amortization expense dikurangi juga dengan interest expense. Maka nanti hasilnya sebesar 3.513. Lalu habis ini mencari income tax expense. Rumusnya itu income before tax dikali dengan rasionya. Nah, income before tax-nya itu senilai 3.513 dikali dengan 37,809%, maka didapat hasilnya 1.328. Dan di income loss from extraordinary items and discontinued operation, angkanya itu 0 karena tidak ada info apapun terkait dengan discontinued operation. Jadi untuk poin yang ini harus dibaca dulu di soalnya, ada info atau tidak terkait dengan discontinued operation. Kalau misalnya ada info, kemungkinan di tahun 2006 ada discontinued operation, ruginya itu sebesar 5. Nah, maka ditulis juga 5 di dalam projected income statement ini. Jadi untuk poin ini tuh harus dibaca dulu keterangannya. Nah, untuk outstanding share, kalau nggak ada info apapun, maka angka di proyeksinya itu disamain. Jadi kalau misalnya ada info, kemungkinan ada terjadi penjualan saham sehingga outstanding perusahaan menjadi 1.000. Nah, maka angkanya itu juga berubah. Jadi untuk poin outstanding share dan income loss itu harus baca keterangan yang ada di soalnya. Dan selanjutnya, the project balance sheet. Dan di exhibit 9.3 ini adalah target corporation balance sheet. Jadi, ini adalah balance sheet tahun-tahun sebelumnya untuk membuat projected balance sheet tahun 2006. Perkiraan neraca 2006 melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, proyek aset lancar selain kas menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang kedua, proyek PPE meningkat dengan perkiraan pengeluaran modal yang berasal dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&E dari laporan tahunan. Yang ketiga, proyek kewajiban lancar selain hutang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang keempat, dapatkan jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang dan catatan kaki hutang jangka panjang. Yang kelima, asumsikan hutang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Yang keenam, asumsikan saldo utang jangka panjang awal sama dengan utang jangka periode sebelumnya dikurangi jatuh tempo saat ini. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Yang kedelapan, asumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, asumsikan laba ditahan sama dengan saldo sebelumnya ditambah minus laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan. Yang 10, asumsikan akun ekuitas lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali akun tersebut menunjukkan tren yang nyata. Saya, Sela Safira, NIM 2018-7198, akan menjelaskan rasio-rasio apa aja yang kita gunakan untuk membuat projected balance sheet pada soal ini. Nah, di sini ada 8 rasio yang kita gunakan. Karena kita ingin membuat projected balance sheet pada tahun 2006, jadi kita gunain rasionya itu atau ngitung rasionya itu tahun 2005-nya aja. Saya, Sela Safira, NIM 2018-7198,
akan menjelaskan rasio-rasio apa aja yang kita gunakan untuk membuat projected balance sheet pada soal ini. Nah, di sini ada 8 rasio yang kita gunakan. Karena kita ingin membuat projected balance sheet pada tahun 2006, jadi kita gunain rasionya itu atau ngitung rasionya itu tahun 2005-nya aja. Rasio pertama ada accounts receivable turnover rate. Rumusnya sales dibagi accounts receivable. Sales di sini diambil dari soal target corporate income statement. Sedangkan accounts receivable-nya diambil dari target corporate balance sheet. Nah, jadi 46.839 dibagi 5.069 hasilnya 9,240. Ya, rasio yang kedua ada inventory turnover rate. Rumusnya cost of goods sold dibagi inventory. Nah, cost of goods sold di sini diambil dari target corporate income statement, sedangkan inventory-nya diambil dari target corporate balance sheet. Jadi 31.445 dibagi 5.384 hasilnya 5,840. Rasio yang ketiga ada accounts payable turnover rate. Di sini rumusnya cost of goods sold dibagi accounts payable. Nah, cost of goods sold ini diambil dari target corporate income statement, sedangkan accounts payable-nya diambil dari target corporate balance sheet. Nah, jadi 31.445 dibagi 5.779 hasilnya 5,441. Yang keempat ada accrued expense turnover rate. Di sini rumusnya sales dibagi accrued expense. Sales-nya diambil dari target corporate income statement, sedangkan accrued expense-nya diambil dari target corporate balance sheet. Nah, sales-nya 46.839 dibagi sama accrued expense-nya 1.633, hasilnya 28,683. Yang kelima ada tax payable dibagi tax expense. Rumusnya tax payable dibagi tax expense. Nah, tax payable ini diambil dari target corporate balance sheet. Sedangkan tax expense-nya diambil dari target corporate income statement. Nah, jadi 304 dibagi 1.146 hasilnya 0,26527. Karena ini jadiin persen, jadi hasilnya 26,527%. Yang keenam ada rasio dividen per share. Nah, rasio ini biasanya langsung dikasih tahu di soal. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, di soal ini dikasih tahu kalau rasio dividen per share-nya itu 0,310 dolar. Yang ketujuh ada capital expenditure atau CAPEX. Nah, CAPEX ini sama kayak dividen per share, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, bakal langsung dikasih tahu di soal. Nah, di soal ini dikasih tahu kalau rasio capital expenditure-nya ini sebesar 3,012. Rasio yang terakhir yaitu CAPEX dibagi sales, rumusnya ada CAPEX dibagi sales. Nah, CAPEX ini diambil dari rasio capital expenditure yang sebelumnya dibagi sales. Salesnya itu diambil dari target corporate income statement. Nah, jadi 3,012 dibagi 46,839. Hasilnya itu jadi 0,064305. Nah, karena dijadiin persen, hasilnya jadi 6,431%. Di sini saya Nerlin Nurlaili akan menjelaskan langkah-langkah membuat projected balance sheet atau perkiraan balance sheet di tahun mendatang. Nah, sebelum membuat projected balance sheet dibutuhkan projected income statement dan rasio yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, berikut ini langkah-langkah membuat projected balance sheet. Yang pertama itu receivable. Itu dicarinya dengan sales dibagi account receivable turnover. Nah, salesnya ini diambil dari projected income statement. Nah, account receivable-nya itu dari rasio. Jadi 52.204 dibagi 9,24 sama dengan 5.650.
Nah, yang kedua itu ada inventories. Itu carinya dengan COGS dibagi inventory turnover. Nah, COGS-nya ini diambil dari projected income statement juga. Inventory-nya dari rasio. Nah, jadi 32.047 dibagi 5,84 sama dengan 6.001. Nah, other current asset ini tidak ada perubahan. Jadi diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Yang selanjutnya, keempat ada property, plant, and equipment. Ini dicarinya dari PPE tahun sebelumnya, atau tahun 2005 kalau di sini, terus ditambah sales dikali capital expenditure per sales. Nah, sales ini diambilnya dari projected income statement. Terus dikali sama capital expenditure per sales ini diambilnya dari rasio. Jadi 22.272 ditambah 52.204 dikali 6,431%. Nah, ini dikali dulu baru ditambah jadi sama dengan 25.629. Yang kelima ada accumulated depreciation. Nah, accumulated ini dicarinya dengan cara accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah sama depreciation expense estimate. Nah, ini depreciation expense estimate ini diambilnya dari projected income statement. Jadi 5.412 ditambah 1.410 sama dengan 6.822. Nah, yang keenam ini ada net PPE. Nah, net PPE ini tinggal dikurangin aja dari step 4 dikurang sama step 5. Jadi 25.629 dikurang 6.822 jadi sama dengan 18.807. Nah, yang ketujuh ini ada long term asset. Nah, ini diasumsikan tidak ada perubahan, jadi disamain aja sama tahun sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 ada accounts payable. Dicarinya ini caranya COGS dibagi account payable turnover. Nah, COGS ini diambilnya dari projected income statement. Nah, account payable turnover ini dari rasio. Jadi 35.047 dibagi 5,441. Jadi sama dengan 6.441. Selanjutnya yang ke-9 ada current portion of long term debt. Nah, ini di soal udah langsung ada angkanya 751. Jadi nggak usah dicari lagi. Yang ke-10 ada accrued expense. Cara nyarinya sales dibagi accrued expense turnover. Nah, sales ini diambilnya dari projected income statement. Nah, accrued expense ini diambil dari rasio. Jadi 52.204 dibagi 28,683 sama dengan 1.820. Yang ke-11 ada tax payable. Nah, ini dicarinya caranya tax expense dikali tax payable per tax expense. Nah, tax expense ini diambilnya dari projected income statement. Nah, ini yang tax payable per tax expense ini diambilnya dari rasio. Jadi 1.328 dikali 26,527% sama dengan 352. Selanjutnya ada step 12 yaitu deferred income tax and other liabilities. Nah, ini di step ini diasumsikan tidak ada perubahan. Jadi angkanya sama seperti tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yang ke-13 ada long term debt. Nah, ini angkanya dari prior long term debt atau long term debt tahun sebelumnya dikurang current maturity step 9. Nah, ini kenapa dikurang? Karena diasumsikan di tahun 2006 ini jatuh tempo, jadi dikurang. Jadi 9.034 dikurang 751 sama dengan 8.283. Nah, yang ke-14 sama ke-15 itu ada common stock dan paid in capital. Nah, ini juga diasumsikan tidak ada perubahan, jadi angkanya sama seperti tahun sebelumnya. Yang ke-16 itu ada return earning. Return earning ini cara nyarinya
return earning tahun sebelumnya, terus ditambah sama projected income, net income yang ada di projected income statement dikurang sama estimasi dividen. Di mana estimasi dividen ini dicarinya dari dividen per share dikali sama outstanding share. Angka outstanding share ini bisa dilihatnya di projected income statement. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-17 itu angka cash. Nah, angka cash ini yang terakhir didapatkan dengan cara menyeimbangkan liabilities dan equity. Caranya liabilities ditambah equity lalu dikurangi sama total aset yang ada. Perkiraan balance sheet ini menghasilkan kas sebesar 1.402. Nah, ini mewakili 4,1% dari total aset yang diperkirakan. Nah, meski lebih rendah dari tingkat di tahun 2005 yang sebesar 7% dari total aset. Nah, saldo kas ini berjalan dengan persentase sebelumnya dalam kisaran 2-3%. Nah, jika perkiraan saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah, maka penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan. Nah, yang pertama ini menginvestasikan kelebihan uang dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Misalnya pendapatan yang diperkirakan perlu disesuaikan untuk tambahan pendapatan investasi non-operating. Atau yang kedua, mengurangi hutang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional agar tingkat leverage keuangan tetap konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika tingkat kas terlalu rendah, maka tambahan utang jangka panjang atau common stock dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk menjaga tingkat leverage keuangan secara konstan. Nah, perkiraan ini menunjukkan bahwa target akan dapat mendanai pertumbuhannya dengan dana yang tersedia dan kas yang dihasilkan secara internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan terima kasih.